got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts to the block. Where at? Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih kalian semua sama datangnya? Tidak, bagusan aja dulu. Oke, kalian ini semua udah pada selesai semua? Udah. Belum. Lupa dari buku pergi sekolah. Siapin kesehatan ya. Jadi sebelumnya apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya Ibu. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah berhadir di sini. Adapun sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sama-sama ya. Doa dimulai. Doa sebentar. Oke, jadi sebelumnya kalian ini satu kelas semua? Tidak, Bu. Jadi beda-beda ya? Oke, jadi ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Karena seperti kata pepatah ya, mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita melakukan perkenalan dulu. Mulai dari kalian Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Purnama. Saya kelas 11 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Yona Berni, saya kelas 10 IPA. Perkenalkan, nama saya Rizko Media dari kelas 9 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Yulia Maumida, saya dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizko Media dari kelas 11 IPA 3. Jadi kalian sudah melakukan perkenalan diri. Dan ada juga Ibu akan melakukan perkenalan diri. Mungkin kalian belum kenal dengan Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Nasmira. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling di sekolah Jakarta. Nah, jadi kita tadi sudah melakukan perkenalan. Tapi Ibu melihat kalian tidak masih lemah, tidak kurang bersemangat nih. Jadi ada baiknya kita lakukan SDG. Boleh? Boleh. Ada yang tahu nggak apa itu SDG? Belum ya? Jadi SDG itu adalah suatu permainan untuk mencairkan suasana. Jadi biar suasana kita di sini relax, santai, gitu ya. Oke, jadi SDG kita. Oke, tadi kita udah melakukan kegiatan SDG. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kalian itu apa? Jadi kegiatan kalian ini yaitu kita akan melakukan namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk memanfaatkan bimbingan kelompok. Yaitu di situ kita bisa memperoleh informasi ataupun pemahaman dan juga kita dapat mengatasi permasalahan. Jadi itu yang dinamakan dengan bimbingan kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada pada kalian, itu juga untuk mengatasi suatu permasalahan. Dan dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan waktu 30 menit dan juga di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya. Jadi yang pertama ada asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan, dan masih banyak asas-asas yang lain. Jadi pada hari ini kita jelaskan 3 terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang bilang ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan ini sebagaimana kedatangan kalian ke sini, yaitu tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jadi kalian atas keinginan kalian untuk berhadir di sini. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi nanti dalam bimbingan kelompok ini kalian harus mengeluarkan pendapat, harus benar-benar aktif dalam mengeluarkan pendapat kalian. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi nanti ketika kalian mengeluarkan pendapat, mungkin ada yang bersifat rahasia. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi sejauh ini kalian sudah paham? Sudah paham. Dan juga dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan yang namanya teknik problem solving. Ada yang tahu? Tahu. Jadi Ibu jelaskan sedikit yang dinamakan dengan teknik problem solving yaitu pemecahan masalah. Sehingga kita itu memperoleh suatu solusi.
Jadi ketika kita melakukan bimbingan kelompok dengan teknik problem solving, misalnya nanti kita akan membahas satu topik permasalahan. Di situ kita akan menemukan solusi ketika kita menggunakan teknik problem solving ini. Adapun tugas ataupun tanggung jawab kalian dalam bimbingan kelompok ini, kalian ini harus benar-benar aktif dalam berpendapat, dalam melakukan saran ataupun berkomentar. Kenapa? Agar topik yang kita bahas ini dapat teratasi. Nah, selanjutnya, setelah Ibu jelaskan ini semua, apa ada yang ditanyakan atau belum mengerti? Berarti kalian sudah siap ya untuk menceritakannya. Jadi selanjutnya dalam menentukan topik itu ada dua. Yang pertama ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu pemimpin kelompok yang menentukan. Kalau topik bebas itu misalnya kalian mengungkapkan setiap permasalahan dari kalian, nanti akan dipilih satu yang akan diatasi. Jadi pada hari ini kita menggunakan topik tugas, yaitu ibu yang akan menentukan permasalahan yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas tentang motivasi belajar. Nah, ini kita tanya sama kalian, apa sih yang dinamakan motivasi belajar ataupun gimana contohnya? Ada yang bisa jawab? Coba Puja. Menurut saya motivasi belajar itu semangat kita untuk di sekolah untuk belajar. Ada yang lain? Menurut saya bukan motivasi belajar. Kita ketika pergi sekolah udah ada niat untuk belajar. Jadi ketika kita sampai di sekolah kita udah tahu maksud kita ke sekolah untuk apa. Ada yang lain? Ada. Jadi kita katakan sedikit ya, yang dikatakan dengan motivasi belajar itu adalah dorongan yang ada dalam diri kita untuk mencapai sesuatu. Jadi seseorang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, yang pastinya dia mempunyai keinginan yang tinggi di dalam dirinya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Nah, ini seperti itu. Jadi agar kalian lebih paham ataupun lebih mendalami tentang motivasi belajar, di sini Ibu sudah menyiapkan suatu video, jadi kalian bisa mengamatinya. Jadi nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Jadi kalian harus fokus dalam mengamati video ini ya. Jam berapa sih? Hah? Aku terlambat. Udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan. Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temanku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku. Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Kalian, video yang kita nonton tadi itu termasuk motivasi belajar yang tinggi apa motivasi belajar yang tinggi? Motivasi belajar yang tinggi. Kenapa? Karena dia tidak membuat tugas semua. Dan juga kenapa tadi dia terlambat di jadi itu merupakan motivasi dari seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi. Nah, jadi tadi video yang kita tonton ini hanya sebagai pencegahan agar tidak terjadi pada kalian ya. Dan juga di sini ada medianya. Di sini ada media. Nah, jadi kita kan dalam bimbingan kelompok menggunakan yang namanya problem solving. Jadi problem
menggunakan media ini, di sini ada berbagai permasalahan. Dari setiap topik ini memiliki berbeda-beda permasalahan. Nah, jadi Ibu ingin kalian di sini menulis setiap solusi dari setiap permasalahan ini, sehingga nanti kita mendapatkan solusi yang tepat. Nah, jadi di sini misalnya penyebab masalah motivasi belajar rendah, itu kenapa menurut kalian? Nah, jadi sampai semua sehingga nanti kita menemukan solusi yang tepat. Itu ketika kita menggunakan teknik problem solving. Nah, jadi sekarang kita akan mulai skema ini. Ini kan ada penyebab masalah motivasi belajar rendah. Kita tadi kan sudah melakukan videonya. Jadi kenapa tadi di video itu si anak itu dia memiliki penyebab anak itu tidak memiliki motivasi belajar rendah itu kenapa? Dari video yang kalian tonton. Jadi meminta S1 untuk ke depan untuk membacakan yang ditulis oleh siapa yang mau? Boleh, udah, boleh. Jadi di sini ada beberapa masalah motivasi belajar. Nah, adapun alasan terjadi masalah motivasi belajar di sini tidak menjaga waktu dengan baik dan terlambat ke sekolah. Yang kedua, penyebabnya itu adalah karena terlambat bangun. Yang ketiga, penyebabnya karena sang anak tidak bergaul dengan orang yang senang belajar. Lalu kurang jam tidur atau jam tidur tidak efektif. Dan yang terakhir, kekurangan motivasi belajarnya itu karena kurang dorongan dari orang tua. Terima kasih ya, Bu. Dan kalian juga menuliskan permasalahan selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang namanya perasaan saat motivasi belajar rendah. Jadi bagaimana perasaan ketika memiliki motivasi belajar rendah? Jadi bacakan ya. Di sini ada perasaan saat motivasi belajar rendah. Nah, yang pertama ada merasa panik, malu sama kawan yang berprestasi di kelas. Siswa tersebut merasa menyesal dan merasa lelah akan hukuman. Perasaannya kurang motivasi itu hidup terasa seperti kosong dan kurang percaya dan yakin akan diri sendiri. Dan juga di sini ada yang bilang merasa panik karena tidak siap tugas dan dimarahi oleh guru. Perasaannya juga tidak bertanggung jawab atas belajarnya. Selanjutnya, juga di situ ada masalah yang muncul saat motivasi belajar kalian ya. Di sini ada juga keuntungan motivasi belajar kita jika terselesaikan.
motivasi belajar rendah. Yang pertama, malas pergi ke sekolah, sering bolos kelas. Yang kedua, siswa tersebut diberikan hukuman daya diri dan merasa ketinggalan dari kawan-kawan sebaya. Dan yang terakhir, motivasi belajar mudah terselesaikan. Yang pertama, jadi bersemangat ke sekolah. Yang kedua, bisa menggapai tujuan. Selanjutnya, mendapatkan nilai yang baik dan di akhir semester. Selanjutnya, nilai akademik meningkat dan dapat peringkat. Selanjutnya, keuntungannya kita bisa lebih merasa yakin kalau kita sebenarnya bisa melakukan suatu hal yang berharga. Untuk alternatif solusi, yang pertama adalah bergaul dengan teman yang berprestasi di kelas. Yang kedua, siswa tersebut harus ada manajemen waktu agar siswa tersebut bisa pergi sekolah dengan tepat waktu dan mengerjakan tugas apa yang disuruh. Yang ketiga, solusinya Sekarang boleh dibacakan solusi dari kalian. baik, solusinya adalah bergaul dengan teman yang berprestasi, harus ada manajemen waktu, menghindari dampak negatif, dan niat dalam diri untuk memotivasi. Media Covid ini dapat kita simpulkan dari setiap permasalahan, mulai dari penyebab masalah motivasi belajar rendah, perasaan saat motivasi belajar rendah, ataupun masalah yang muncul dan keuntungan jika motivasi belajar rendah itu terselesaikan. Dan juga di sini ada alternatif solusi. Jadi dari semua permasalahan ini ada beberapa solusi dari kalian, dan juga kan tadi kalian sudah memilih satu solusi untuk menyelesaikan yang namanya permasalahan motivasi belajar rendah. Nah, jadi solusi kalian di sini bergaul dengan teman yang berprestasi. Nah, jadi ketika kita bergaul dengan teman yang berprestasi, yang pastinya itu bisa meningkatkan motivasi belajar kita itu lebih tinggi. Nah, yang kedua harus pandai dalam memanajemen waktu. Nah, begitu juga ketika kita pandai dalam mengelola waktu, yang pastinya kita bisa lebih rileks dan bisa kita tuh merasa lebih teratur. Gitu. Dan juga di sini menghindari dampak negatif. Nah, jika kita menghindari dampak negatif, yang pastinya kita itu lebih meningkatkan motivasi belajar kita ke arah yang lebih positif ketika kita menghindarkan dampak negatif. Dan juga niat dalam diri untuk memotivasi. Jadi ketika kita ada niat di dalam diri kita ataupun dorongan dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ini adalah solusi dari kalian untuk permasalahan ataupun topik yang kita bahas pada hari ini tentang motivasi belajar. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan beberapa kata-kata motivasi ya, agar kalian itu bisa lebih termotivasi dalam belajar. Nah, jadi mimpi besar itu memerlukan usaha. Jadi teruslah belajar. Jadi ketika belajar harus benar-benar memotivasikan diri, harus memiliki keinginan terhadap tujuan yang kita ingin. Rasa cukup sekian dengan prosedur kita. Jadi Ibu ingatkan kembali, tadi kan kita ada yang namanya azas kerahasiaan. Nah, di sini kita akan membuat perjanjian agar teman-teman semua tidak merasa khawatir ya terhadap pendapat yang kalian keluarkan tadi, agar tidak diketahui oleh orang luar. Jadi kalian boleh mengikuti Ibu, tangannya semua. Saya berjanji tidak akan menceritakan hal-hal yang ada di dalam bimbingan kelompok
topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup kelompok kita, ada baiknya kita berdoa.